89,4 Top FM. Keluarga muda dewasa. Semua suka. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. Sobat Top, saatnya ngobrol-ngobrol seru di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Ketemu lagi barengan Bara di 89,4 Top FM Semarang, pastinya di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Wow, seneng banget ya Bara bisa nyapa kamu. Terus juga yang ditunggu-tunggu, kira-kira sore hari ini siapa sih yang bakal nemenin Bara untuk berbagi kisahnya, membagi inspirasinya gitu kan. Oke deh, langsung aja kita sapa karena di samping Bara udah ada Kak Aning Po. Halo, selamat sore Kak Aning, gimana kabarnya? Halo, selamat sore Bara, selamat sore Sobat Top. Kabar baik dan excited banget bisa ngobrol bareng di nikmatnya tongkrongan hidup. Yes, ini semangat ya. Karena di sore hari ini kita bakal seru-seruan aja ya kan. Kak Aning ini bakal membagikan ceritanya. Dan buat Sobat Top yang mungkin di minggu kemarin belum sempat ngikutin untuk tongkrongan Rasakan Nikmat Hidup, atau mungkin yang ketinggalan ya, Bara ingetin untuk kamu selalu join ya di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup setiap hari Jumat jam 4 sore sampai dengan 4.30 sore. Dan pastinya di akhir segmen nanti ada kuis juga. Nah, karena di sini sudah ada Kak Aning Po ya yang bakal membagikan inspirasinya, kita langsung aja kita dengerin, kita tanya-tanya karena banyak banget pertanyaan yang ingin Bara tanyakan. Kak Aning ini kan dikenalnya sebagai apa ya, suka foto gitu kan. Terus banyak lah ya. Boleh deh, ini dikasih tahu dulu hobinya tuh apa gitu. Hobinya, iya sih, hobinya emang dari dulu foto-foto. Sebenarnya sempat juga hobi nyanyi, tapi itu cuman sampai SD SMP. Habis itu udah nggak dilanjut. Sisanya cuman foto-foto aja. Emang anaknya narsis dari dulu. Oh gitu, lahir-lahir udah narsis gitu ya. Oke. Nah, dari hobi ini masih awalnya tuh gimana? Apakah memang dari narsis itu terus beranjak ke foto yang istilahnya profesional? Boleh diceritain alurnya sampai mungkin bisa menjadi yang Anin sekarang gitu. Ya. Jadi gini, waktu dulu kan aku hobinya foto-foto ya Bara. Terus dari foto itu tuh kan foto itu kan lebih mengarah kayak ke dunia entertain kayak gitu-gitu. Nah aku dulu pengen banget masuk ke dunia entertain, kayak misalkan modeling, terus casting kayak gitu-gitu. Nah terus cuman karena Semarang itu agak terbatas dunia entertainnya, jadi aku waktu itu kayak mikir, oh yaudah nih fokus dulu aja sama pendidikan, maksudnya gitu. Karena keluarga aku backgroundnya kan emang harus sekolah dulu, pendidikan dulu kuliah lah ya. Dulu, pokoknya pendidikan dulu. Jadi aku pun sempet waktu itu minta tolong, request lah, boleh nggak sih kalau nanti kuliah aku kayak ke Jakarta gitu, atau SMA
ke Jakarta gitu, tapi sampai endingnya sampai kuliah pun emang nggak dibolehin. Jadi ya udah mentok di foto-foto itu. Ternyata tahun 2015 tuh kayak udah booming yang namanya beauty vlogger. Terus ada pokoknya vlogger-vlogger gitu. Terus Instagram juga udah mulai naik. Nah disitulah aku kayak pas nih kayak aku ngisi aja konten aja kayak gitu. Terus tiba-tiba ada beberapa lokal brand yang nawarin buat jadi model, jadi apa lagi ya. Pokoknya sering dikontak sama beberapa fotografer yang awalnya teman, terus lama-lama ada beberapa fotografer baru. Terus ya udah dari situ jadi talent, terus dari situ juga ngisi kontennya makin rajin. Jadilah sekarang. Oke. Udah lengkap ya. Udah. Tapi flashback dulu nih. Di tahun 2015 ya awalnya. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya itu kan berarti sering foto. Sempet juga aku ikut agensi modeling sih waktu itu. Oh gitu. Jadi SMP kelas 3 karena waktu itu aku udah selesai ujian kan, itu ada kayak jadwal kosongnya itu. Aku minta sama orang tua buat ikut modeling. Maksudnya awalnya aku mikir kayak sebelum aku ke Jakarta waktu itu aku punya bekal dulu nih di Semarang. Tapi pada kenyataannya kan memang tetap nggak dibolehin nih ke Jakarta. Inilah ya, ternyata takdir mengatakan lain. Gitu kan. Bener banget. Terus ya udah tuh akhirnya aku bertahan di agensi model itu sampai aku lulus SMA. Jadi aku masih kayak model catwalk kayak gitu-gitu. Terus kayak setiap hari apa ya waktu itu, kalau nggak salah Rabu sama Sabtu aku tuh selalu latihan yang jalan kayak gitu-gitu. Terus habis itu ikut beberapa ajang audisi kayak Duta M3, terus kayak Gadis Sampul yang waktu pada zamannya tuh hype gitu loh. Terus ya udah aku daftarin semuanya gitu. Intinya mencoba ya kan. Dari orang tua berarti ada dukungan ya? Sebenarnya kalau dari ibu aku ada, tapi kalau dari keluarga, maksudnya kayak papa, terus kayak ada nenek-nenek gitu kan, itu enggak sih, karena mereka udahlah pokoknya pendidikan terus ngantor aja udah gitu. Jadi pengennya ini ya, ya istilahnya orang tua tetap support yang terbaik buat anaknya gitu kan. Nah, mau nanya lagi nih. Apa? Jadi kalau misalkan boleh dibilang ya, foto atau modeling, istilahnya kalau mungkin dalam tanda kutip ya, yaitu mungkin ada nggak sih ya misalkan modeling kan, ini khususnya untuk modeling gimana nih? Modeling gimana maksudnya? Ya maksudnya kayak kadang kan ya kadang kutip ada mungkin rada-rada vulgar atau gimana gitu loh. Itu pernah nggak, atau mungkin larangan dari orang tua nggak usah deh, akhirnya kamu pendidikan aja gitu? Kalau yang vulgar itu sebenarnya gini sih, kalau aku tuh kan emang kalau untuk fashion, karena memang aku sukanya fashion, beauty kayak gitu-gitu, jadi aku coba segala hal baru yang lagi hype pada saat itu gitu. Jadi kayak misalkan nggak menutup kemungkinan memang pakai baju yang terbuka, tapi bukan berarti terus kayak model-model vulgar yang khusus gitu loh, ngerti kan? Nah jadi sejauh ini kalau dari keluarga kayak gitu, maksudnya aku sedikit pakai baju terbuka atau bahkan kayak harus foto kayak gimana, itu cuman support sama ya dipesenin aja, maksudnya word nggak sama kamu gitu, sama image-nya kamu kayak gitu. Nah ngomongin foto juga ya, itu kan foto nggak sekedar foto ya, pasti foto itu punya cerita. Ya kan, gimana sih nyari angle yang bagus ya kan, terus biar kelihatan bagus tuh gimana ya kan, nanti diceritain ya, biar Sobat Top semakin penasaran ya. Dan Bara ingetin buat kamu, tetap kamu stay di 89,4 Top FM Semarang, dan jangan lupa ikutin kuis ya di akhir segmen karena banyak ya hadiahnya jutaan rupiah.
Dan pastinya kalau kamu pengen tahu lebih dalam lagi untuk rasakan nikmatnya hidup, kamu bisa cek di Instagram ataupun di websitenya itu di rasakan nikmatnya hidup, dan juga jangan lupa follow Instagramnya @signaturetime.id. Jangan kemana-mana, tongkrongan rasakan nikmatnya hidup akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Kembali lagi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Balik lagi barengan Bara dan juga Aningpo di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Wow, sore hari ini memang Bara tuh seneng banget ya, karena ditemenin cewek cantik ya. Fotografer nggak sih? Suka foto-foto juga ya? Suka foto, tapi kalau untuk fotografer enggak terlalu menguasai sih. Oke. Terus juga content creator ya. Iya. Terus modeling. Terus apalagi paket lengkap ya. Ini kalau misalkan buka puasa tuh paket lengkap gitu kan. Oke, Kak Aning, kita lanjut lagi nih ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Nah, kalau Aning Po ini kan dikenal di jagat maya, yaitu sebagai modeling. Terus juga apa ya, content creator juga. Yep. Boleh dikasih tahu apa namanya perjalanan itu, atau mungkin istilahnya kok bisa sampai dikenal Aning Po yang sekarang gitu. Oke. Kalau dulu berawal dari hobi yang tadi aku ceritain, terus waktu mulai kuliah, aku kan kayak ya udah kan di Semarang gitu kan ceritanya. Jadi di situ aku cuman ngalir aja kayak ikutan organisasi, ikutan apa namanya, kayak panitia kayak gitu-gitu. Terus ternyata apa ya, di pengalaman organisasi sama panitia itu ternyata emang dapat banyak kenalan gitu loh. Jadi kayak yang mungkin sebelumnya circle-nya cuman segini, jadi kayak lebih besar segini, ya, lebih besar gitu. Networknya lebih besar lah ya. Iya, dan itu nggak menutup kemungkinan juga kayak tawaran sebagai talent, sebagai model kayak gitu-gitu tuh semakin lebih banyak lagi gitu loh dari teman-teman. Jadi kayak awalnya tuh pasti dari teman ke teman gitu tetap. Terus abis itu ya itu tadi mulai dari 2015 aku kenal yang namanya vlogger, aku kenal yang namanya ngonten, itu udah tuh diniatin. Terus apa ya yang lagi hype pada saat itu gitu, waktu itu sempet YouTube kan, dan aku sempet tuh waktu itu bikin YouTube cuman berapa video ya? Subscribe-nya berapa? Aduh, itu belum banyak kok, nggak ada 1.000 pokoknya. Nggak ada 1.000. Nggak ada 1.000. Aku 10 aja nggak ada loh. Nggak ada 1.000, aku cuman upload 2 atau 3 video kayak a day in my life. Kayak siapa nih bikin day in my life, kayak ya udahlah pede aja dulu kan sebelumnya. Terus kayak bikin makeup tutorial kayak gitu. Cuman ya udah cuma nyampe ke 3 video karena pada saat itu juga aku belum bisa terlalu ngedit video. Jadi semuanya serba terbatas deh kalau di YouTube. Terus akhirnya aku ya udah deh waktu itu, karena mungkin akunya juga nggak sabar ya. Jadi
aku nggak ngelanjutin terus. Terus habis itu aku mikir kayak aku fokus aja deh di Instagram, aku mikir gitu, karena di Instagram itu kan gampang banget, cuman foto, edit, upload, foto, edit, upload. Terus waktu itu juga belum sempat kedapetan konten kayak isi konten apa ya di Instagram gitu. Jadi oh ada cafe buka nih, estetik nih, bagus nih buat foto, datengin aja. Jadi kontenku awal tuh lebih ke situ, kayak ngasih tunjuk tempat yang bagus buat foto, apa yang aku pakai buat foto, yang bagus buat difoto. Udah sih, sama paling rekomendasi kayak kebetulan waktu itu udah ada yang nanyain kayak kamu pakai lip tint apa gitu. Jadi secara ngalir tuh oh ternyata ranahku di sini nih, di bagian beauty, fashion, sama mungkin tempat-tempat nongkrong itu sih. Jadi semua dari ujung rambut kepala sampai bawah itu disorot gitu kan. Kok bagus, kamu pakai apa sih gitu, bajunya bagus pakai apa gitu kan. Terus, dan itu yang membawa kamu yang dimana memang awalnya dari hobi terus menjadi profesi ya. Iya benar. Terus ya udah aku lanjutin dari situ, aku belajar yang namanya edit video. Apalagi sekarang kalau di HP kan ada tuh beberapa aplikasi yang udah pakai template dan lain sebagainya, mudah lah ya, lebih gampang. Jadi ya udah aku sebenarnya kalau untuk video sendiri baru menguasai itu kayak sekitar mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan ini. Jadi waktu awal-awal aku bikin YouTube tuh malah aku kosong banget tuh soal video. Jadi bener-bener kayak tap kayak dimasukin dengan PD-nya gitu loh. Nah kalau sekarang udah bisa, jadi ya oke lah, foto video masuk semua gitu. Aning boleh dong, tadi kan Bara pengen tahu untuk pose foto yang bagus tuh gimana ya. Karena di sini kita kan juga ada kamera gitu kan. Coba deh kita kasih lihat buat nyapa untuk YouTube dari Top FM gitu. Coba kalau misalkan Aning ketika di foto tuh gimana? Boleh dong ekspresinya gitu. Ekspresinya mau yang apa dulu nih? Yang happy? Yang happy dulu. Yang happy aku paling kalau nggak itu biasanya ngebayangin apa ya? Happy aja gitu. Happy aja. Jadi kayak kalau nggak senyum gitu. Terus kalau misalkan antagonis gitu gimana? Fierce ya, berarti gitu. Kok jadi malu ya aku di kamera ini. Nah ini luar biasa sekali ya, sangat menarik dari hobi terus menjadi profesi. Yang awalnya foto, terus beranjak ke modeling juga, terus juga content creator juga ya kan. Nah itu belajarnya tuh dari mana gitu? Belajarnya bisa dibilang otodidak ya. Jadi emang feel-nya dari kecil kan, tadi aku bilang narsis ya. Jadi sorry aja kayak bagus jelek yang penting foto aja gitu kan. Terus makin lama tahu nih angle-nya mana gitu. Makin lama juga tahu nih kayak gaya pakaiannya kayak gimana kayak gitu. Terus makin scrolling sering aja scrolling gitu, pasti nanti dapat kok ilmu kayak gitu sih. Terus kenalan sana sini, circle-nya diperluas, tawarannya juga banyak kayak gitu. Jadi pokoknya jangan menutup circle lah kalau aku sih mikir gitu. Bener banget ya. Ini bisa diambil pelajaran ya buat kamu Sobat Top. Kalau misalkan kamu suka foto narsis ya, ini mungkin bisa menjadi inspirasi kamu yang awalnya suka foto terus narsis, semuanya kamu lakuin di-upload ya. Jangan disimpan di handphone doang kan, buat apa gitu loh. Jangan lupa pokoknya tanda kutipnya tuh dihapus sayang. Jangan dong, harus diupload. Harus diupload gitu kan. Nah ini semakin menarik untuk perbincangan kita bersama Aning Po ya, yang memberikan inspirasi di tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Dan Bara ingetin ya, buat kamu di akhir segmen nanti ada kuis juga. Terus yang udah ikutan kuis, kira-kira kamu bakal mendapatkan hadiahnya jutaan rupiah atau ratusan rupiah ya. Dan Bara juga ingetin untuk kamu ya, untuk referensi bisa kunjungi di website di rasakannikmatnyahidup.id, dan juga jangan lupa follow Instagramnya di @signature.id. Jangan kemana-mana. Tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup
akan kembali sesaat lagi. Kita sedang mencari orang yang siap ngelakuin pekerjaan ternikmat. Ini fasilitasnya buat kamu. Pertama, kerja tanpa berasa beban. Kedua, jam kerja lo yang atur sendiri. Dan ketiga, momen lembur justru menghibur. Semua dimulai dari rasakan nikmatnya hidup. Caranya mudah, cukup kerjain terus apa yang lo suka, kulik berbagai potensinya, dan nikmatin setiap langkah prosesnya. Karena kita percaya, siapapun diri lo, apapun kesukaan lo, semua punya peluang untuk bikin main jadi hasil yang gak main-main. Lo bisa mulai dari hari ini juga, dan lo bakal mencintai kerjaan sampai seumur hidup lo. Apakah lo berminat? Jangan sia-siakan kesempatan emas lo. Waktunya lo rasakan nikmatnya hidup sekarang. Dan nikmatin kerjaan yang gak lagi berasa kerja. Join dan nongkrong di rasakannikmatnyahidup.id. 89,4 FM Keluarga Muda Dewasa. Semua suka. Kembali lagi di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Balik lagi barengan Bara dan juga Aning Po di tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. Wah, ini udah di akhir-akhir segmen nih ya. Rasanya pengennya tuh panjang gitu sampai lebaran. Tapi nggak bisa ya. Nanti kita bakal next bisa nongkrong-nongkrong di luar sini lah ya, bisa. gitu ya. Nah, Sobat Top ya, ini kita mau nanya ke Kak Aning Po ya. Tadi udah dikasih tahu semuanya perjalanan, terus keahliannya gitu kan. Kira-kira ya, ini achievement apa yang didapat dari hobi, terus juga yang dilakuin sampai dengan sekarang gitu. Dari hobi, terus foto, terus modeling, terus content creator. Nah ini achievement apa sih yang didapat dari semuanya itu? Oke. Kalau achievement yang dulu aku sempat ikut, maksudnya kayak aku dapetin, itu aku kan dulu karena terbatas di Semarang yang aku tadi bilang ya, aku terbatas di Semarang, jadi aku ambil jalan lainnya adalah aku ikut ajang audisi gitu. Terus aku ikut kayak namanya Duta M3 waktu di 2011, 2012, 2013 dia tuh memang lagi naik banget kan waktu itu. Aku ikut itu terus lolos dan jadi finalisnya juga. Ikut karantinanya itu aku Duta M3 2013. Jadi waktu itu aku sebagai Duta M3 Semarang yang ikut karantina Jakarta selama tahun 2013 itu. Nah terus 2014-nya masih belum puas nih, kayak ajang apa lagi ya, kayak gitu. Anaknya nggak semakin cukup, menantang gitu ya. Menantang gitu. Terus ya udah, terus waktu itu yang buka cover girl, ada 2 cover girl, Gadis Sampul sama Campus Magazine kalau nggak salah waktu itu, aku lupa namanya. Karena kalau sekarang memang udah nggak ada kebetulan. Dia udah berakhir di tahun 2020-an kalau nggak salah. Nah terus cuman yang Gadis Sampul ini aku cuman mentok nyampe semifinal Jawa Tengah. Habis itu votingnya kalah. It's okay. So, habis itu ternyata lolosnya rezekinya di Kampus Magazine itu di 2014. Terus 2015-nya lagi nih masih belum puas kan. Aku ikut audisi Miss Celebrity yang ada di SCTV, tau gak? Iya. Nah waktu itu aku ikut itu, terus ternyata juga lolosnya cuma nyampe di Jawa Tengah DIY 10 finalis, karena yang masuk ke Jakarta itu cuma dibawa 1 dari provinsi itu, 1 atau 2 gitu. Nah aku cuma lolos di 10-nya itu, jadi nggak lolos yang 2 ke Jakartanya itu belum sempat tapi, lolos. Masuk di 10 besar itu? Iya masuk di 10 besar yang Jateng DIY itu. Terus tapi waktu itu emang sempet sih jurinya waktu itu ngasih tahu aku tahun depan balik lagi ya, kan waktu itu aku behelan kan. Nah tahun depan balik lagi ya, tapi dipastiin udah copot behel waktu itu gitu. Terus aku mikir kayak, oh apa aku nggak lolos karena behel? Aku mikir gitu. Terus kayak ya udah deh. Tapi waktu tahun depannya itu kayaknya aku udah mulai sibuk-sibuknya panitia organisasi sama kuliah. Jadi aku nggak daftar lagi gitu, belum daftar lagi. Dan emang aku konsultasi sama dokter behelku juga belum bisa copot waktu itu. Jadi boleh. Iya belum bisa. Aku baru copot behel kalau nggak salah 2020
2021 kemarin. Baru ya. Ini Baru. udah copot behel berarti ya? Udah dong, ini Udah. sekarang udah copot. Harusnya bisa ya daftar ya? Bisa. Nah, kira-kira pencapaian apa yang pengen Anin ini kerjain gitu loh? Kalau yang di kemarin-kemarin kan udah semuanya. Iya. Dari ajang, terus semuanya lah ya. Mungkin di 2023 atau mungkin 2024, 2025 apa yang pengen dicapai seorang Anin nih? Karena aku 2022 kemarin udah nikah. Oke. Jadi 2022 Juli pertengahan itu aku udah nikah. Terus awalnya kan kayak pengen nyobanya tetap maksudnya tetap kayak di dunia entertain, foto segala macam itu pasti bakalan terus. Oke. Nyampe sekarang bahkan lagi hamil pun kan masih foto juga kan Iya. aku. Terus lebih kalau sekarang karena berkeluarga kayak lebih tertarik juga buat coba ke bisnis kayak entrepreneur, kayak bikin usaha apa gitu sih nambahnya. Jadi tetap foto, tetap video, tetap talent, tapi pengen coba hal baru ke bisnis itu. Oke, luar biasa sekali. Semuanya kayak paket komplit. Kalau Bara bilang tuh udah paket komplit emang. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin kelewat nih ya. Agak mungkin lah ya, istilahnya setiap perjalanan itu nggak ada kendalanya, Iya. rintangan lah ya, kerikil batu gitu. Ada nggak sih kendala-kendala itu yang kamu alami? Pasti ada. Yang pasti tuh kalau di aku karena maksudnya apa ya, bisa dibilang influencer atau content creator itu bisa dibilang public figure juga ya. Jadi pasti kayak komentar-komentar itu nggak selalu positif, ada Yes. juga yang negatif, ada juga yang bukan negatif tapi apa ya, kayak penyampaiannya juga salah atau gimana itu kan kayak kita harus menyesuaikan. Nggak bisa kalau misalkan apalagi kayak seorang influencer nih sekalinya dihujat sama netizen Yeah. terus langsung marah-marah balik kan, kayak gitu kan pasti malah justru jadi bumerang buat si sosok influencernya ini kan. Jadi kayak gitu menurut aku itu bukan kendala, tapi emang yang jalannya emang harus kayak gitu Iya, loh. Emang, harus kamu lebih kuat lagi iya, lah ya. menurutku itu sebuah pelajaran malahan. Jadi kayak kalau misalkan mungkin kalau kerja di kantor tuh kendalanya apa, mungkin kayak kerikilnya apa. Nah kalau misalkan si content creator yang influencer yang sebagai talent itu kerikilnya kayak gini, jadi kayak kita belajarnya emang di sini gitu, kayak harus menyesuaikan hati, harus tetap bisa ambil positifnya dari sebuah kata-kata negatif itu, kayak gitu-gitu sih, lebih ke itu. Oke, gitu ya. Jadi apapun yang terjadi ketika kamu sedang menggeluti dari hobi kamu ya Ya. kan, untuk rintangan pasti ada, gitu Pasti kan. ada. Dimana kita mencari solusinya aja, gitu kan. Seperti sekarang kamu sudah melewati semuanya itu dan akhirnya bisa dikatakan sukses yang kamu inginkan, gitu kan. Nah, lagi nih, mumpung masih ada waktu ya, pertanyaannya. Kalau dari kiblat atau role model kamu, ya kan, kamu tuh panutannya siapa gitu ya? Oke, Ya, kalau dari pasti ada dong. ada dong. Ada dong. Kalau dari kecil itu Nikita Willy. Oke. Karena dia- Nikita Willy. Karena dia kan bintang sinetron dari kecil ya. Nah dari dulu kan emang aku pengennya kan entertain, syuting kayak gitu. Jadi emang dari kecil aku nonton sinetronnya dia. Oke. Dan malah sampai sekarang ya aku ada di, maksudnya nggak nyangka lagi dia juga jadi ibu yang sukses gitu Sama loh ya. menurut aku, kayak bahkan semua ajaran dia yang diterapin ke anak itu viral sampai sekarang, malahan gitu, kayak berarti emang aku nggak salah ngidolain ini orang. Kalau misalkan Nikita Willy sedang nonton, boleh disapa nih. Aduh, aku yang grogi dong. Iya. Oke, terakhir boleh dikasih tips ya buat Sobat Top, kira-kira untuk menggeluti dari hobi ya, biar nanti mencapai kesuksesan seperti yang Anin capai ini bagaimana? Boleh dikasih tipsnya? Oke, kalau tips dari aku yang pasti yang namanya hobi, yang namanya rezeki itu, apalagi yang namanya rezeki itu kan kita nggak akan pernah tahu ya dari mana datangnya. Jadi
apapun yang kamu suka, apapun yang kamu tahu itu sebuah positif gitu, lakuin aja terus, pokoknya lakuin terus, jangan sampai pernah berhenti. Dan jangan lupa juga baik maksudnya kayak nice sama perbanyak circle gitu, karena itu tuh saling bersimbiosis lah menurut aku. Kesinambungan. Benar-benar kayak gitu sih. Jadi kayak tetap terus berkarya, pokoknya sesuai sama diri sendiri aja, jangan dibuat-buat, karena apapun yang real, yang nyata dari diri itu pasti membuahkan kok. Mantap ya. Ini adalah tongkrongan rasakan nikmatnya hidup. Tapi gak kerasa banget sudah 30 menit ya kebersamaan kita. Dan kita harus pamit undur diri terlebih dahulu. Tapi ya jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu bakal tahu ya kira-kira yang memenangkan untuk mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah siapa gitu kan. Dan Bara ingetin juga, biar kamu semakin banyak inspirasinya, silahkan kunjungi rasakannikmatnyahidup.id, dan jangan lupa follow Instagramnya juga ya di @signature.id. Oke, kalau gitu ya, Anin terima kasih kesempatannya, sharing-sharingnya. Semoga pembelajaran atau cerita kamu ini bisa diambil dari inspirasi dari teman-teman Sobat Top. Pastinya ada dan sangat luar biasa. Termasuk saya juga terinspirasi buat kamu. Bisa aja. Iya, pengen ya punya istri yang multi talent kayak gini. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Terima kasih sekali lagi ya, karena kamu belum keren kalau kamu belum rasakan nikmatnya hidup. Baru saja kamu ikuti tongkrongan Rasakan Nikmatnya Hidup. 89,4 FM, keluarga muda dewasa, semua suka.